Akan selesai ya kelihatannya loh ya, karena rakyat itu udah jenuh berkali-kali coblosan, hasilnya entoh tetap saja. Nah, oleh karena itu apa ada sistem yang kira-kira bisa menjanjikan rakyat itu hidupnya tentram, damai, ayem, tentrem, tidur pun nyenyak, siang pun perut tidak sampai kelet ke gitroan ya. Ada. Karena negeri kita dulu waktu masih era Majapahit itu pernah dipimpin seorang wanita yang bernama Tribuana Tunggadewi. Itu gambarnya ada di atas piano itu. Beliau waktu memimpin Majapahit itu wibawa itu selama 341 tahun, 2/3 dunia. Karena beliau itu fokusnya mempelajari tentang kelautan ya. Laut Selatan diimitkan, di sana ada seorang Ratu Mas yang namanya Ibu Ratu Mas di Istana Laut Selatan. Diimitkan itu berarti belum tentu ada. Belum Ya, tentu diimitkan ada. Itu karena mungkin leluhur kita memberi spirit kepada anak cucu dan cucu bahwa itu loh samudra di Laut Selatan itu loh penjaga NKRI. Karena imit itu banyak orang tiap sore itu ngebong dupo di pinggir pantai. Akibatnya apa? Musuh itu mau masuk ndak berani. Waduh, hati-hati itu ada orang sedekap sambil ngebong dupo itu. Jangan-jangan di gunung-gunung itu tentara Mbak Bedil semua. Iya. Dan itu 65 itu pernah begitu Mas Indra. Tahun 65 Amerika itu Armada 7 sudah 11 km dari Cilacap. Ya. Mau mendarat, mau mepet begitu, karena hitungan mereka apa? Kalau Bung Karno memberi komando, yang ikut saya di belakang saya, lawan saya di depan saya, mesti tembak-tembakan. Armada 7 itu full dengan senjata ringan. Kalau Jawa Timur tembak-tembakan orang Jawa Tengah didumi senjata, Jawa Tengah musuh Jawa Barat juga didumi senjata. Kalau mereka sudah saling bedil-bedilan dan mati di itu, barulah mereka mendarat lalu menguasai Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa sudah dikuasai mereka, NKRI atau Asia ini habis. Karena tugas orang Jawa itu adalah memayu hayu ing bawono, menjaga perdamaian dunia. Orang Jawa cukup sedekap gini aja bisa menghancurkan negara lain, dan itu pernah terbukti ya. Kapan-kapan aja kita viralkan. Gimana yang terus untuk yang pengganti Pak Jokowi ini kan sekarang secara struktural KPU udah bergerak ya, partai politik semuanya udah berjalan untuk menyongsong kontestasi Pilpres 2024. Apakah kemudian akan ada satu titik di mana ini semua akan diakhiri di 2024 dan kemudian akan kembali kepada sistem kerajaan atau seperti apa menurut jenengan? Ya, kelihatannya nanti ada seseorang, tidak usah kita sebut namanya, itu akan menang tipis ya. Akibat menang tipis itulah timbul satu disinteraksi sosial. Disinteraksi sosial karena proses sejarah itulah yang nanti menggiring bangsa ini untuk mencari pemimpinan yang disebut kepala negara. Pada waktu zaman Bung Karno sebenarnya sudah sistem kerajaan. Presiden sebagai kepala negara, politiknya diurusi Perdana Menteri. Inilah makanya tahun 65 Bung Karno itu dijatuhkan karena sistem ini nanti akan membahayakan blok barat. Akan membahayakan blok barat. Dan sekarang nanti kalau tidak ada alang merintang, bulan November ini saya dengan Mas Edi dan Dr. Sofyan diundang ke Abu Dhabi di Eropa sana, di Timur Tengah agak ke utara. Apa? Orang Barat itu sekarang tuh udah sulit bernapas, ya, karena stom-stom pabrik, karena pohon-pohon sudah habis semua. Nah itu butuh zat yang namanya zat karbon, ya, karbon untuk menyerap itu. Dan kita produksi karbon terbesar di dunia, makanya akan membeli dari sini. Dan nanti kalau ini nanti sudah kita go pabrikan secara internasional, itu satu kita menghijaukan bumi, kedua kali sekaligus
seluruh Indonesia NKRI ini Sabang Merauke suruh menanam suatu pohon itu, setiap keluarga itu kalau pohon itu ditanam segini, kalau kira-kira sudah segede gini, itu hasilnya itu bisa kita tampung, kita beli, lalu itulah untuk kita ekspor ke Eropa Timur dan Eropa Barat sana. Terkait dengan Pilpres tadi, menurut yang menang tipis itu akhirnya gimana yang tadi? Ada sesuatu calon capres yang menang tipis. Karena menang tipis itulah timbul satu gejolak sosial. Ini di luar hitungan manusia. Karena menurut saya yang rajin gelut di bidang spiritual, saya masih percaya dengan leluhur. Bahwa leluhur kita ini umpama masih hidup itu mungkin nangis melihat anak cucu ini. Karena apa? Karena kepribadian semakin tipis ya, ekosistem semakin rusak, tanaman dulu yang ditandur leluhur-leluhur, misalnya orang Babat suatu desa, pasti leluhur itu mencari sumber air, dan pasti sumber air itu ciri khasnya ada pohon yang besar lah, pohon-pohon yang besar, sumber-sumber air itu sudah pada dilibas semua. Jadi ini gejala-gejala yang akhir-akhir ini agak ekstrim kita sama Mbak Astrid kalau diskusi itu loh, Trid. Ini loh, akibat binatang-binatang banyak yang difitnah. Akhirnya binatang itu berubah menjadi manusia. Perilaku manusianya menjadi binatang yang merusak alam. Padahal binatang itu justru menjaga ekosistem. Teletongnya ya, teleknya bisa menyuburkan ini, menyuburkan ini. Oleh karena itu non sewu, saya tidak mendiskreditkan orang yang percaya dengan idul kurban ya. Saya terus terang aja, kalau makan daging dari hasil idul kurban saya tidak sampai hati ya. Kenapa? Karena sapi diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, garap sawah, narik gerobak dan lain sebagainya. Loh, mungkin kalau menjaga stabilitas sirkulasi secara umum boleh disembelih ya, boleh, tapi jangan dikorbankan gitu loh ya, jangan dikorbankan. Bahkan pada waktu yang buyut Nabi Ibrahim, kenapa kok saya katakan yang buyut? Karena beliau orang Jawa. Nabi Ibrahim orang Jawa? Orang Jawa, dari Gunung Penanggungan sini. Beliau orang cerdas dan pinter. Pada waktu mempunyai putra yang pertama yang namanya Ismail, itu diperintahkan dibunuh, tapi yang dibunuh itu nafsu binatangnya, bukan binatang yang dibunuh. Kelakuan manusia itu loh, jati sak anak bojomu, sak putu, sak dulur, ojo berkelakuan seperti binatang gitu loh. Binatang itu apa sih? Nafsu kita itu kalau tak terkendali artinya ya akhirnya menjadi binatang juga. Nah, ini mungkin alam itu sudah begini. Kok beberapa minggu yang lalu di Gunung Bromo itu ada fenomena yang aneh. Ini disaksikan oleh banyak orang. Ada naga merah kayak keluar api gitu, muter-muter 20 kali. Di film sama teman saya dari mantan PU dari Jakarta, kebetulan ngebleng ngelakon di sana, terus sama burung punik ya. Nah, padahal burung punik itu burung surga, dan ini api itu digambarkan sebagai neraka. Loh, neraka dengan surga kok jadi satu muter-muter bareng. Itu gejala apa? Itu di Gunung Bromo ya? Di Gunung Bromo. Kapan itu? Ya kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu. Itu bisa dilihat banyak orang? 1 minggu yang lalu. Bisa dilihat banyak orang? Banyak orang yang melihat. Banyak orang. Nanti saya tunjukkan Mas Mas Indra. Dikirim yang ya? Saya kirim anunya ya. Itu jadi itu mungkin ya bacaan alam supaya manusia ini sadar lah begitu. Lalu yang kedua, kenapa kok di Gunung Bromo? Gunung Bromo itu kan gunung yang sangat sakral, karena orang-orang yang masih asli Jawa umumnya itu ada di sana. Sehingga orang Jawa itu dengan alam itu sangat peka sekali dan selalu hormat terhadap alam. Karena kalau sedikit dimodernkan ya, alam itu bentuk Allah itu sendiri. Allah itu maha pengasih, pemurah lagi penyayang. Apa yang tidak diberikan alam pada kita ya? Kita bangun demi bangkai, kita
tanami anjing, kita tanami babi, kita tanami celeng, masih memberi bunga yang harum, masih memberi biji-bijian yang dimakan oleh manusia. Jadi bentuk Allah itu adalah alam ini yang kelihatan. Ini otak-atik pikiran saya aja. Nah, ketika kemudian Eyang Jati tadi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berasal dari penanggungan, ya, pengetahuan itu didapat Eyang Jati dari mana? Saya ini punya kebiasaan melacak sukma, ya. Beliau sudah wafat, dikatakan wafat mungkin sekian ribu tahun yang lalu, tapi sukmanya kan masih ada, ya. Jadi sukma itu masih ada di muka bumi ini aja terus. Jadi saya pernah melacak beliau itu hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, ya. Terus saya pengen tahu namanya juga. Nama beliau itu Romo Simo Singoro Wonokerto. Setelah itu, waktu itu Atlantik mau tenggelam, laut ke permukaan, ya, itu diviralkan oleh seorang barat sana yang namanya Profesor Dr. Arisio Santos. Dulu bangsa Atlantik ada bangsa yang jenius dan cerdas. Karena Atlantik tenggelam laut ke permukaan, beliau lalu eksodus menyelamatkan diri. Kemana? Ke puncak Gunung Arjuno. Itu utaranya rumah saya sana, di Gunung Arjuno itu. Nah, lalu di sana sebanyak 10 orang. Karena umpama sekarang itu pergi ke plaza, ke pasar, ikut saya, mau ada bencana alam besar gitu. Nah, orang-orang nggak percaya. Alah, kafe masih rame, dogem-dogem masih enak, sate masih enak. Jangan percaya, nggak ada mendung, nggak ada apa-apa kok. Nah, itulah kemurahan Sang Maha Kuasa. Bagaimanapun bumi diciptakan itu harus dihuni oleh manusia-manusia paripurna, manusia-manusia yang faham akan hukumnya Sang Maha Kuasa. Lalu ikutlah 9 orang naik lewat di Purwosari sini dekat Pegadaian. Itu ada yang Gusekutrem, yang Semar, yang sampai ke Perpat Kepanasan. Saya pernah naik juga ke sana. Lalu setelah ke sana, beliau waktu itu mengajak pada yang diajak tuh gini kan, ayo timur mana? Karena udah mendung potong gitu. Oh, timur sana yang matahari. Yaudah dikasih tenger batu gede. Batu gede kira-kira 3 meter gitu gede. Anehnya batu besar tuh hanya diangkat, diangkat di atas batu yang kecil gitu. Beratus-ratus tahun tidak roboh. Hebatnya leluhur kita bukan main. Jadi nggak tahu ilmu apa gitu. Lah pada waktu itu anak-anak di Singosari itu iseng, ya, main-main ke Gunung Arjuna. Di sana tuh iseng. Ini ada batu segede ini, kok lalu nggak bisa jatuh, ya iseng digolengkan. Goleng mas, gelondong. Akibatnya apa? Singosari banjir loh. Banjir itu umumnya kan dari atas ke bawah, lah itu kan dari bawah ke atas banjir itu. Padahal Singosari kan tidak ada laut, itulah mujizat alam dan kehebatan alam, itulah ya. Makanya kakek ini sekarang menjadi juru kuncinya Gunung Arjuno di Sumber Nagan sana, ya tanggep aku juru kunci lah. Sapa roh wong mau dijak ngomong-ngomongan yang enak tentang zaman, negeri dan kita selanjutnya. Saya tertarik dengan bagaimana cara melacak sukma tadi ya. Seperti apa teknisnya ya? Jadi gini, sebelum kehidupan ya kembali, jadi si Jawa itu ada kepercayaan begini. Kalau manusia diberi kesempatan hidup 9 kali masih baik saja, tidak pernah ngelirik orang, tidak pernah ngerasani orang, tidak, hanya baik saja. Yang hidup yang ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4. Itu kepercayaan Jawa ya. Percayaan Jawa, binatang berkaki 4. Nah, kalau sudah jadi harimau makan kijang, ya enggak dosa wisan, enggak punya dosa. Karena Tuhan pada waktu dalam harimau tadi itu dibungkus oleh nafsu yang memang hukumnya seperti itu. Tetapi kalau sudah manusia itu kembali menjadi Tuhan, nah ini mungkin agak merepotkan orang lain. Ini bagaimana sih? Kakek Jati itu manusia kok kembali Tuhan? Seharusnya yang benar malah seperti itu. Malah yang benar, karena apa? Tuhan itu artinya suci dan bersih.
suci dan bersih. Dan Tuhan itu ada di mana? Di tubuh kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah itu ada ruang ovum. Katanya dokter ini ruang pakim, tapi sebenarnya tidak. Itulah cahaya yang disebut Tuhan. Kalau Allah seru sekalian alam, ya matahari, ya planet-planet itu, ya bulan segala macam. Ya kalau di sini matahari kelihatan satu lah, ke sana ke timur kalau lurus begini, ke utara lurus gini. Tata surya itu jumlahnya banyak lah. Kalau sudah sukma sejati atau roh suci tadi bersih tanpa ketempelan debu satu saja, itu tak langsung ke surga. Di mana? Di matahari. Inilah sebabnya era Mojopahit itu lambangnya cakra mandala. Jadi 8 penjuru dunia itu matahari yang sekarang ditirukan oleh Jepang. Jepang itu kepercaya pada dewa matahari. Sebenarnya apa? Jepang tuh terkagum-kagum dengan Indonesia. Karena Indonesia itu menemukan hukum semesta alam yang menyatu dengan jiwanya. Seperti itu. Teknisnya yang jadi melacak itu tadi, sukmanya Nabi Ibrahim itu pakai metode apa? Meditasi atau apa? Metodenya meditasi atau semedi ya. Jadi manusia itu kalau latihan mengenalkan diri, makanya saya kalau mencari jejak tempat, misalnya saya tidak tahu, saya begini, tak gini, begitu saya begini itu mengenalkan diri. Sudah, tidak ingat kalau punya telinga, punya mata, punya daging, punya dengkul, punya dada, punya jantung, tidak ingat, nol. Lalu spirit saya melacak ke tempat sesuatu, seperti di Ponowijen di situ pada waktu saya ngumpul dengan teman-teman. Ibu-ibu di sana, perasaan saya itu gelisah terus. Ada apa ya kok gelisah? Mas, di sini apa ada batu kuno? Wah, nggak tahu yang. Coba saya diantar ke itu, ke Ponowijen utara itu, kira-kira sekitar 200 meter dari sini. Akhirnya saya ketemu di situ apa? Ada lumpang segede ini. Lumpang batu hitam gitu, batu hitam mantap, bukan sekedar warna hitam, batu hitam tapi batu kuno, ya. Dan itu lumpang itu untuk nutu itu. Ternyata Kendedes waktu kecil ada di situ. Saya setiap hari-hari tertentu saya ke situ. Saya nyapu di situ, saya kasih bunga gini gitu sebagai rasa hormat dan bersyukur, karena bagaimanapun Ibu Kendedes disebut Pratna Paramita, seorang wanita yang rahimnya itu akan melahirkan raja-raja besar. Lah, itu leluhur kita, harus kita hormati. Pratna Paramita. Pratna Paramita, ya. Terus saya oleh ibu itu dikasih tongkat. Ini, tolong Mbak Astrid ambilkan tongkat itu Mbak Astrid, ya. Ibu itu sudah sepuh begitu. Loh, bapak itu orang mana? Kelihatannya bapak ini kulitnya resi, anyo resi, kok kayak priayi gitu. Alah, enggak Mbak, saya itu orang biasa gitu. Mana rumahnya? Saya di Purwantoro Mbak gitu. Terus keluar bawa ini. Bapak mau ini. Ini apa Bu? Enggak tahu tongkat. Saya itu sudah turun-temurun hidup di sini dikasih tongkat ini. Bagus banget ini, waduh, kayak ular, kayak ini ada melet ini, lidahnya mengikuti ini, dikasihkan saya. Seminggu yang lalu saya juga ke situ. Wujudnya sukma itu yang jenengan saksikan itu seperti apa ya? Jadi kalau kita sudah meditasi ning, sukma itu kita ajak dialog ya. Dialog, lalu perasaan saya kadang-kadang tek itu langsung nulis, oh ini namanya ini gitu. Itu jadi yang dialog itu antar sukma yang hidup dan antar sukma yang sudah dinyatakan wafat tadi itu. Oke. Tapi sekali lagi bahwa Ibrahim orang Jawa ya? Orang Jawa. Saya yakin orang Jawa. Makanya disebut Brahmana ya. Brahmana kalau di Timur Tengah disebut Ibrahim, kalau di Eropa disebut Abraham. Bre itu apa? Bre itu wahyu. Orang yang sejak dulunya ndak tahu kapan, sudah sejak lahir itu memperoleh wahyu. Makanya raja-raja di Nusantara dulu namanya Brawijaya. Artinya Bre itu wahyu, Wijaya itu bunga. Seorang pemimpin yang menjadi harum karena
kebijaksanaan kepemimpinannya. Nah, saya geser ke binatang tadi ya, yang jadi. Tadi kan yang sempat bicara soal sapi dan lain sebagainya gitu ya. Anjing bagi agama tertentu itu dituduh atau bahkan disentuh aja katanya najis. Pertanyaan saya, salahnya anjing itu apa yang jadi? Anjing tidak salah sama sekali, bahwa justru di Al-Quran itu ada surat tentang anjing ya, tentang anjing gitu. Karena pada waktu sekitar tahun 783 di Nusantara ini pernah ibu kotanya itu di Ternate ya. Di Ternate itu yang menjadi raja adalah buyutnya Bung Karno dan eyangnya Pangeran Diponegoro. Itu panglimanya itu apa? Panglimanya itu yang satu gagak hitam itu, yang satu anjing. Jadi misalnya kalau sekarang misalnya Indonesia diserang dari utara gitu, gagak suruh terbang, itu seperti satelit aja tuh, pulang lalu mancing di sini, laporan kau ngerti, oh sekarang misalnya sampai Surabaya misalnya ya, kalau misalnya mau nyerang Singosari sampai Surabaya gitu. Setelah itu anjing dipanggil, kamu tempelkan telingamu di bumi. Kira-kira tentara yang dari utara itu udah sampai di mana? Laporan, gitu. Oh sampai Lawang. Oh sampai sampai Porosari. Oh sampai Lawang. Oh sampai waduh baru itu. Nah, dulu tuh hebatnya seperti itu. Dan ini bukan khayalan, bukan dongeng, tapi ada. Saya punya foto beliau masih hitam putih, ada di sana di Padepokan yang gede itu. Jadi anjing, babi itu tidak ada salah. Tidak ada salah. Kalau kemudian semua diciptakan itu selalu ada gunanya. Adapun tidak menyentuh, jangankan kok anjing atau babi atau celeng. Ayam saja ya, ayam saja atau burung dara saja, orang yang vegetarian tidak mau makan. Ya, itu bagus. Saking yang itu tidak kuat jadi vegetarian. Masih kadang-kadang makan sate gitu, gulai. Yang jadi akhir-akhir ini kalau kita lihat di media televisi nasional, media mainstream ya, atau kemudian kita ngikuti perkembangan media sosial, kan banyak sekali berita-berita tentang pertengkaran gara-gara perbedaan keyakinan. Sebut saja misalnya Ponpes Al Zaitun sekarang menjadi common enemy. Kita tidak tahu ya kan hakikatnya seperti apa, yang benar yang salah di mana, apakah MUI yang benar ataukah MUI kan sudah memberikan label sesat ya kan, apakah Al Zaitun dan Panji Gumilang yang benar atau MUI-nya yang dia terlalu pakai sumbu pendek pikirannya dan lain sebagainya. Nah, panjenengan sebagai orang yang sudah matang dalam kehidupan ini seperti apa ya? Ya sebenarnya andai kata Indonesia itu keluarga ya. Keluarga itu tidak bisa disamakan. Sampai di mana kuat ngangkatnya kapasitas yang maha kuasa atau Tuhan itu ya. Misalnya nih Tuhan itu beratnya 1 kintal. Mungkin ada yang kuat 90 kilo, mungkin 80 kilo, mungkin hanya 10 kilo, mungkin hanya 5 kilo. Jadi menyamakan dan memaksakan orang lain untuk sama dengan dia. Sejak itulah dia keliru besar. Dan ini semua karena naungan politik tidak jelas. Kalau dulu zaman Bung Karno itu jangankan kok yang sholat ya berapa waktu gitu, jangankan kok yang bawa salib, ngobong dupo pun tidak masalah. Dan sekarang itu dilaksanakan oleh daratan Cina. Jangan pikir daratan Cina itu justru tidak bertuhan, justru bertuhan hebat itu daratan Cina. Di sana ada masjid, di sana ada pura, di sana ada gereja. Itu hak asasi manusia masing-masing. Tetapi jangan ikut campur urusan Cina, urusan negara. Karena Cina itu waktu itu penduduknya tuh 1,3 miliar. Kalau penduduk 1,3 miliar itu hanya dirinui oleh gelintiran manusia, Cina tegas, tembak batu dayer gitu ya. Demikian juga Indonesia. Berapa jumlahnya yang tidak senang terhadap Pancasila, yang bercita-cita untuk supaya kita itu
mengingat mayoritas kita itu adalah orang Islam, sudah patutnya kita mendirikan Indonesia itu sebagai negara Islam. Lawang Islam di asal mulanya di negaranya di Timur Tanah sana, yang satu daratan saja, itu pecah berpuing-puing, dan aliran-aliran tertentu di sana justru dilarang lah, kok di sini malah menggeliat mulai aksi dan bangkit. Pasti ada sponsor tertentu yang tidak senang terhadap Indonesia ini mapan. Perkiraan saya secara politik seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya nggak layak ya kita nyesat-nyesatkan orang gitu ya yang Jati ya? Nggak layak banget, nggak layak banget. Ya. Dan bila perlu pemerintah harus tegas ya. Harus tegas. Yang harus menyelamatkan 260 juta manusia. Jangan nanti geger, jangan nanti ricuh gara-gara gelintiran manusia yang belum lulus. Oleh karena itu nanti andai kata, mohon maaf, ini andai kata saja. Kalau yang kuasa, misalnya ini ya, tapi ikut pemilu kan tidak mungkin, umurnya itu sudah sudah jauh ya. Sarannya cuma 78 lah, kakek ini udah sampai 80. Yang penting kan pikiran-pikirannya. Iya ya. Jadi nanti siapa saja yang ceramah tentang agama ya, agama di Republik Indonesia itu tidak peduli Islam, tidak peduli Kristen, tidak peduli Buddha, tidak peduli Katolik, tidak peduli apapun, harus lulus Pancasila dulu. Kalau nggak boleh. Demikian juga mendirikan tempat-tempat keyakinan mereka, harus itu. Jadi harus ada verifikasi dari pemerintah ya. Betul, harus lulus Pancasila dulu. Ya, harus lulus Pancasila dulu. Iya. Karena itu landasan tertinggi konstitusi kita ya. Iya, betul itu. Ya, menarik itu idenya. Oke. Terkait dengan nikel kita yang yang kemudian diekspor secara ilegal itu. Kan sumber daya alam kita dibawa ke Cina bisa-bisaan gitu. Apa pesan yang Jati sebagai salah satu pendiri partai juga kepada Pak Presiden kita, karena dinaungi partai yang sama gitu, gimana yang? Ya, saya sudah beberapa bulan itu memviralkan itu lewat grup tertentu yang berpusat di Jogja sana. Tapi kelihatannya sangat tidak tertarik, sehingga kalau saya masuk tuh takut ya, takut. Akhirnya saya standby mulai awal sampai akhir tuh ngacung apa sudah tidak direken ya. Tapi nggak masalah buat saya, nggak salah. Dan saya mempunyai adik-adik dari Gunung Kawi yang kerja di sana. Justru itulah saya tahu betul bahwa di sana itu ada penggalian nikel, dan nikel itu digarap oleh orang-orang full Cina. Orang-orang pribumi itu malah jadi buruh kasar aja. Dan di sana dibangun landasan angkatan udara yang cukup untuk Boeing 737. Ya, di sana Boeing 737. Rencananya katanya anak-anak saya yang dari Gunung Kawi yang kerja di sana itu Boeing 37 itu akan mengangkut mereka pulang ke negeri Cina lagi. Dan di sana nikel-nikelnya sudah dijual ke sana. Per hari itu kalau menurut hitungan dia, katanya nilainya itu triliunan rupiah. Yeah. Ya. Pesannya yang terhadap pemerintah apa? Menurut saya pemerintah sekarang tuh lemah banget. Ya, lemah banget. Jadi buktinya apa ya? Tidak berani menangani sesuatu yang akan membuat bangsa ini menjadi tegar kuat begitu. Tapi kan dibalik itu semua mungkin ada elit-elit parpol, elit-elit pemerintah yang kemudian diuntungkan. Iya. Piye Jadi dibalik itu tadi yang nikel kita yang diusung ke sana itu pasti ada elit-elit parpol, elit-elit pemerintah yang kemudian diuntungkan diam-diam gitu.